Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, malam ini kita diperkenankan untuk kumpul bareng di room ini. Alhamdulillah ini berkah COVID juga nih ya, Masya Allah. Di balik musibah ternyata ada berkahnya. Jadi kumpul dari Mamuju, dari Riau tadi, dari Jambi, dari Bandung, Jakarta, bisa kumpul di satu room ya untuk bisa saling belajar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita malam hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi wasilah kebaikan bagi kita semuanya untuk bisa berbagi. Sebagaimana judul kita pada malam hari ini yaitu berbagi kebaikan melalui akun YouTube ya. Dan nanti kita insya Allah akan belajar dengan narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih Bu Dami ya atas inspirasinya. Oke, kemudian terima kasih juga kepada Bapak rekan-rekan saya narasumber yang berkenan berbagi pada malam hari ini, yaitu pertama pada Bapak Sony Mahindra ya, owner dari bubur ayam gratis setiap hari di Depok ya. Alhamdulillah beliau nanti juga bisa di subscribe ya channel YouTube-nya Bubur Ayam Gratis. Di samping channel YouTube memang ada realitas yang bubur ayamnya gratis Bu setiap hari di mana Pak Sony? Di pintu kukusan ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Bu Wobi. Kemudian yang akan berbagi juga bersama kita malam hari ini adalah Bapak Dedi Rahmawan ya, akun YouTube-nya Keluarga Rahmawan. Beliau berbagi melalui akun YouTube dengan membantu orang tua untuk membantu mengajarkan bagaimana menjawab soal-soal di buku ya. Di samping owner dari Keluarga Rahmawan ya, beliau juga seorang jurnalis di Tribun Jambi sekaligus koordinator produksi Tribun Jambi ya. Kemudian pemateri kita yang ketiga, alhamdulillah beliau adalah sahabat saya. Dulu satu kerja di perusahaan di grup Salim di Indofood Plantation. Beliau adalah Bapak Fitriono Effendi, Masya Allah. Beliau adalah owner dari The Brondol, salah satu akun YouTube yang berbagi ilmu tentang kelapa sawit dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Ya, akun YouTube-nya salah satu akun YouTube kelapa sawit terbesar di Indonesia dan menjadi acuan bagi banyak orang yang ingin belajar ilmu kelapa sawit. Ya, di samping akun YouTube, beliau juga mengelola banyak grup WA, fanspage tentang konsultasi kelapa sawit. Oke, selamat datang Pak Effendi, Fitrion Effendi. Ya, dan di samping sebagai YouTuber, beliau juga saat ini masih aktif sebagai staf pengajar di Training Center Kayangan ya, yaitu training centernya untuk seluruh perkebunan milik Grup Salim ya, tepatnya di Riau. Itu perkenalan singkat dari narasumber kita pada malam hari ini. Kemudian izin nanti untuk yang kurang perkenalannya dikenalkan sendiri ya Bapak Ibu. Oke, boleh ditanya juga mungkin anaknya berapa, istrinya berapa gitu. Oke, kemudian izin saya juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, para praktisi EFT, para trainer EFT yang hadir pada hari ini, baik senior, ya guru-guru saya dan sahabat sejawat, ada yang juga satu kelas dengan saya, Bu Popon, Bu Sari ya, alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Oke, baik, tidak memperpanjang kalam, kami persilakan kepada Bapak Sony Mahindra untuk memperkenalkan diri dan bercerita bagaimana memulai akun YouTube-nya. Silakan Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah. Yang saya hormati Mas Supri,
sebagai yang menginisiasi kelas belajar YouTube ya. Sebenarnya saya masih pemula nih, nggak pantas juga di sini nih. Karena saya baru mulai tanggal 25 Agustus baru buat channel YouTube. Di sini ada senior yang Mas Fendi sama Mas Dedi Rahmawan ya. Siapa Mas Fitri ya? Subscribe-nya udah banyak gitu. Mas Dedi ya, Mas Dedi Rahmawan ya. Masya Allah nih. Subscribe-nya udah banyak gitu kan. Jadi saya hanya share pengalaman aja ya. Jadi kalau untuk ilmu mungkin masih jauh gitu. Karena saya juga baru mulai gitu kan. Saya baru mulai sekitar tanggal 25 Agustus, ingat banget. Jadi latar belakang buat channel YouTube ini langsung saja ketika saya emang membuat program berbagi bubur ayam gratis setiap hari ya. Jadi kita buat program berbagi bubur ayam gratis ini tanggal 22 Agustus. Jadi kita tanggal 2 Agustus kita buat. Lalu sebagai salah satu bentuk dokumentasi ya bahwa kegiatan itu ada, saya kepikiran gitu, kenapa nggak dibuat YouTube aja gitu kan. Jadi akhirnya dibuatlah YouTube tuh tanggal 25 tuh dengan HP aja gitu, HP seadanya. Kita kegiatan aja bagi-bagi bubur, terus lama-lama wawancara gitu kan ke yang nerima bubur, ada supir angkot, ada pemulung, ada pesapon, tukang sapu jalan segala macam lah gitu. Jadi saya buat itu pertamanya. Lalu masih ngasal lah istilahnya gitu kan, cari-cari di YouTube cara belajar buka gitu kan. Tapi yang saya dapat dari ilmu YouTube ini banyak gitu. Ternyata ketemu banyak orang gitu kan, ketemu para YouTuber juga gitu, ke komunitas YouTuber, ada yang macam-macam lah gitu kan, segala macam gitu. Dan ternyata juga saya baru tahu juga TKI di Indonesia ini banyak yang buat channel YouTube gitu kan, di luar negeri itu kan, segala macam dia, ada yang di Arab Saudi, ada yang di Jerman, Italia, Hong Kong gitu kan, banyak gitu. Mereka buat channel YouTube gitu, karena kalau saling tonton antar negara katanya dapatnya banyak gitu kan. Tapi intinya adalah bahwa ketika kita membuat channel YouTube, ditekankan dulu bahwa itu suatu hal yang kita cintai, ya kita sukai gitu, hobi. Jangan pikirannya kita nyari duit gitu kan, karena pasti bakal kecewa deh kalau nyari duit, karena YouTube itu nggak semudah yang perkirakan orang ya gitu kan. Jadi yang penting adalah kita hobi, kita suka gitu kan dengan pekerjaan kita, dengan membuat channel YouTube, kita ingin berbagi, niatnya ingin berbagi ilmu gitu kan, apa aja gitu kan, kita dokumentasikan di channel YouTube gitu kan. Lalu sambil jalan kita belajar untuk gimana cara buat video yang bagus, cari buat konten yang bagus, gitu, topiknya bagus, judulnya bagus, bikin thumbnailnya bagus gitu kan. Sambil jalan gitu. Niatkan bahwa ini memang kita ingin berbagi ilmu gitu kan, berbagi pengetahuan, berbagi apapun gitu kan di channel YouTube ini. Karena kalau kita niatnya mencari duit itu pasti bakal susah gitu kan. Bakal kecewa lah, stres, banyak orang-orang yang stres gitu kan, bakal menghalalkan segala cara ya ibaratnya, tapi akhirnya jong juga gitu kan, di ban sama YouTube, karena YouTube itu pinter juga dia, teknologinya udah canggih lah gitu kan. Jadi yang mendingan alami sih, emang saya udah mencoba beberapa semuanya gitu kan, dan akhirnya yang paling bagus emang alami gitu kan. Jadi kita buat channel, ya udah kita tonton sambil kita bagusin, cari kata kunci segala macam gitu kan. Jadi kita hal yang kita sukai lah, kita sukai apa, jadi masing-masing bapak ibu-ibu kan nih banyak yang hobinya apa ya, sukanya gitu, ada yang bertanam atau ada yang lain-lain lah gitu kan. Jadi nanti bisa dieksplor di sini kan, atau yang memasak lah atau apa gitu kan. Jadi lihatkan bahwa ini adalah hal yang kita sukai gitu. Kalau kita sukai, maka kita jalannya enjoy aja gitu kan. Di balik kesibukan kita, nanti kita bisa meluangkan waktu lah untuk membuat video gitu kan, karena niatnya emang kita suka gitu kan. Kalau suka kan kita jalani dengan enjoy, jadi kita bisa ngatur waktu juga gitu buatnya. Jadi motivasinya adalah motivasi untuk membagikan ilmu gitu kan. Kalau kita nanti sambil jalan, nanti kita bakal tahu juga sih nanti, oh nambah subscribe gimana caranya nih gitu kan, nanti idenya gimana, nanti bakal di jalan nanti bakal inilah kelihatan gitu, oh seperti ini gitu kan, kayak gitu. Itu yang saya alamin. Alhamdulillah sih sekarang sih udah di monet ya, tinggal nunggu dapat harus $10 dulu gitu kan. Ternyata susah juga nyari $10 gitu. Makanya kalau dimikirin uang mah udah berat lah gitu kan. Jadi kita ya udah jalanin aja nyantai gitu kan. Yang penting share, upload videonya jangan sampai enggak gitu kan. Kita sharing, upload video kayak gitu. Terus aja gitu kita lakukan gitu kan. Lama-lama juga nanti nih. Karena emang perlu proses gitu. Nggak ada yang instan di mana-mana sih gitu kan. Yang penting kita menyukai kegiatan itu gitu kan. Lalu kita enjoy gitu kan, dibuat relax gitu kan, kita sambil belajar gitu kan, gimana cara
pemulanya gitu kan. Jadi dengan begitu alhamdulillah nanti bakal bisa lah gitu kan, kita bisa. Karena kan target pertama dari channel yang untuk dimulai kan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang gitu kan. Kalau mikirin itu rada berat sih ya. Jadi kita udah jalanin aja gitu kan sebisa mungkin. Yang penting kita belajar nanti sambil jalan. Yang kita sukai apa nih, kontennya apa gitu kan. Dan saran saya sih kalau kita membuat channel YouTube satu konten aja, satu fokus aja gitu, satu niche gitu kan. Misalkan masak ya udah masak aja, tanam tanaman aja. Karena biar direkomendasiin YouTube yang saya belajarin itu mudah juga gitu. Jadi YouTube rekomendasiin ke orang-orang yang memang suka dengan satu niche itu, satu fokus itu gitu, seperti itu. Mungkin itu kali Mas Supri ya yang bisa saya sampaikan sedikit. Baik, terima kasih Pak Sony. Jadi tadi ada poin penting Bapak Ibu semuanya, niat ya, dimulainya niatnya memang berbagi kebaikan, sharing kebaikan. Dan nanti sambil jalan perbaikannya ya, sambil jalan ilmunya akan dapat. Baik, terima kasih Pak Sony. Dan selanjutnya kami persilakan pada Pak Cik ya, saya manggilnya Pak Cik nih, Pak Cik Dedi. Silakan Pak Cik. Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Terima kasih kesempatannya, waktunya. Sebenarnya saya sharing sih rasa-rasanya nggak pantas juga ngasih sharing di sini karena memang pertama ya pemula, terus juga memang ya Pak Supri kayaknya awalnya itu dari iseng gitu kan, jadi memang karena Pak Supri kayaknya fait accompli kan, jadi saya nggak bisa menolak juga gitu ya sudahlah saya bismillah gitu kan. Ya, alhamdulillah saya di sini bisa bertemu dengan pemilik akun YouTube yang sudah populer lah ya, kita semua tahu. Walaupun mungkin sekilas kayak bubur ayam gratis saya pernah mendengarnya kan, The Brondol saya baru tahu ini ternyata pemiliknya ya karena saya pernah mampir lah ke The Brondol ini. Kenapa? Karena sebenarnya sawit itu sangat dekat dengan saya ya, apalagi kami di Jambi ya yang sebagai daerah penghasil sawit. Dan saya kebetulan dulu kuliahnya juga sempat di Politeknik Pertanian ya, dengan jurusan perkebunan dan pernah magang di kebun sawit, jadi sedikit banyak tahu lah mengenai sawit. Cuman makin kesini ilmu sawitnya kayak sudah lupa ya. Jadi sekarang berladang kata-kata aja. Oke lah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya channel Keluarga Ramawan ini niat awalnya sih memang tidak ingin dieksplor bagaimana posisi sekarang. Jadi awal mulanya itu channel YouTube ini adalah tugas anak saya waktu itu kelas 6 SD. Dia ikut lomba dan lomba itu pun kami ikut kebetulan mendaftar di H-1. Ternyata qadarullah sampai melaju ke tingkat nasional. Jadi seperti itu, kuis Ki Hajar namanya, kuis Ki Hajar. Jadi Kementerian Pendidikannya mengadakan. Nah, di tingkat nasional waktu itu salah satu tugasnya adalah membuat video STEM ya, video STEM. Nah, disitulah harus diupload video itu, diceritakan, terus ya di-share ya ke biasa salah satu poinnya ya yang banyak like, subscribe, di samping nantinya saat hari H pelaksanaan lomba tingkat nasional itu ada presentasi. Jadi ketika itu di situ mulanya. Jadi ya saya share lah, saya minta like, minta subscribe, minta komen, dan alhamdulillah memang waktu itu mungkin jadi sekitar 200 lebih lah, 200 atau 300 sekian yang subscribe. View-nya pun lumayan itu ribuan. Akhirnya selesai, anak saya selesai lomba tingkat nasional, belum rezeki, tidak dapat juara, pulang ke Jambi, ya sudah lupa channel itu, ya dibiarin aja gitu kan, dibiarin aja. Dan saya memang waktu itu sempat juga iseng-iseng waktu itu saya mendapat buku alhamdulillah, beli buku bekas, buku lama itu, buku lama dengan harga yang sangat murah dan ori gitu kan. Dan memang saya menyukai buku, akhirnya saya sengaja minta anak rekam ya kan, posting, saya posting aja, saya bagi ya, share. Dari situ
mulai lagi aktivitas sehari-hari. Makanya kalau di channel YouTube saya itu intinya di apa? Saya buat deskripsinya itu channel keroyokan gitu kan. Jadi dikerjakan bareng-bareng, anak, istri, ya kan, saya di bareng-bareng. Jadi ya sebenarnya awalnya itu masak, kan, masak, resep, review buku gitu, liburan seperti itu. Nah, makin kesini iseng aja lagi nih, coba-coba kok istri saya mengelola channel pendidikan. Karena kenapa pendidikan? Kebetulan istri saya mengelola bimbel ya kan di Jambi, Bright Kids Study Club namanya. Dari situ kadang-kadang peserta bimbel itu yang anak-anak SD, kita menerima anak SD, mereka kadang kesulitan belajar gitu. Ada PR, ada tugas sekolah segala macam dengan waktu yang tidak mencukupi gitu kan. Akhirnya dibuatlah menjawab soal, penjelasan soal, rumus-rumus matematika gitu kan. Kita share di situ, mereka menyaksikan, gitu kan, kita share linknya. Nah dari situ, loh, kok responnya tinggi gitu kan, termasuklah tips-tips sederhana, misalkan perkalian 9 segala macam. Dari situ tinggi, menarik juga kayaknya kan. Udah, kita alami buat aja terus bikin. Waktu itu kita benar-benar coba, kita pakai whiteboard, pakai spidol segala macam kan. Cuman kayaknya nggak praktis ini. Kita pada sibuk kan, pada kerja segala macam kan. Udah nggak praktis, ribet. Kita tulis tangan aja, tulis tangan, buku soal mana, jelaskan tulis tangan. Ya udah itu simpel aja. Jadi nggak perlu neko-neko diedit dengan pakai aplikasi apa. Artinya nggak perlu tampilan yang wah gitulah. Nah, subhanallah akhirnya dari situlah channel ini naik terus sampai suatu saat itu yang saya ingat benar video yang bikin channel ini meroket sehingga mencapai syarat untuk dimonetasi itu ada video itu saya lupa tentang apa, tapi video itu terbalik. Jadi kita kalau jadi mereka kalau mau nonton tuh harus diputar dulu HP-nya gitu lah. Jadi terbalik gitu. Padahal saya waktu mengedit saya pakai film Mora itu perasaan udah bener, udah normal. Tapi sekali lihat tampil kok, loh, kok terbalik gitu kan? Ternyata itu yang paling tinggi. Kata istri udah hapus aja lah, tapi saya bilang udahlah biarin aja lah, nggak apa-apa. Ternyata itu yang paling tinggi. Sampai sekarang itu menjadi puluhan ribu lah subscribe views-nya. Ya udah akhirnya dibiarin kan. Akhirnya ya sudah alhamdulillah Agustus tahun kemarin tuh resmi memenuhi syarat untuk dimonetasi oleh YouTube. Dan kalau sekarang sih baru 2 kali ini terima AdSense lah seperti itu. Jadi kalau ihwal mulanya sih seperti itu. Jadi sampai sekarang akhirnya memang seperti yang disampaikan Mas Sony tadi, memang fokus lah needs apa gitu ya. Jadi tidak mencampur adukan. Walaupun kalau saya beberapa kali sekali menyisipkan lah, misalkan liburan atau masak-masak seperti itu. Jadi mungkin seperti itu sih mulanya Pak Fikri. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cik Dedi dari Jambi ya. Masya Allah. Jadi beliau ini simple ya. Aku nggak banyak editing juga di video-videonya. Kalau Bapak Ibu mau mampir di Keluarga Rahmawan, itu bayangkan Bapak Ibu kalau tadi niatnya benar, kemudian itu saya cek di Keluarga Rahmawan itu viewsnya satu hari itu 1000 views per day. Jadi videonya dilihat 1000 kali satu hari. Jadi kalau itu kebaikan Bapak Ibu, bayangkan berapa kebaikan yang bisa dipanen gitu ya. Masya Allah. Jadi semangat ya untuk berbagi kebaikan lewat YouTube. Nah, kalau kita mau 1000 orang bilang ke 1000 orang Bapak Ibu secara offline itu gimana caranya ngumpulin orang 1000? Tapi dengan YouTube ternyata bisa. Buat video sekali satu hari itu 1000 orang tuh. Yang saya cek di aplikasi tertentu itu 1000 orang viewsnya Keluarga Rahmawan. Baik. Maaf Kang Deddy kalau terpaksa hadir karena saya mau ngundang Deddy Corbuzier juga nggak bisa ya. Jadi saya cari yang deket siapa sih. Ya udah ilmunya juga mumpuni di situ. Beliau juga orang media. Jadi cocok lah. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada yang subscribernya paling banyak ini. Masya Allah. Oke,
Pak Fitrion Effendi ya, menghijaukan dunia tanpa syarat. Silakan. Terima kasih Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih Mas Supri atas undangannya dan para pembicara semua, Mas Sony, Mas Dedi ya. Ya kalau ditanya tentang YouTube The Brondol ini awal mulanya dari mana sih gitu. Kalau tadi Mas menyatakan ada yang dari hobi, dari iseng, ya sama juga. Dulu memang awal mulanya memang kita mencoba apa ya, karena hobinya musik, akhirnya bermain musik ya. Ternyata 1 kali, 2 kali, kemudian mencoba memaksa orang untuk subscribe itu, jadi kemana-mana asal ada orang bawa HP, mana HP-nya, saya pinjam dulu. Kalau di perkebunan satu kebun 1.200 karyawan, jadi memang bisa dipaksa untuk misalnya mana HP-nya, saya pinjam dulu untuk subscribe. Walaupun kadang-kadang ada yang subscribe, mungkin setelah 5 menit unsubscribe kan bisa saja. Tapi memang awal mulanya musik. Setelah sekitar 1 bulan itu, kok nggak nambah-nambah, cuma orang-orang yang dipaksa saja. Akhirnya memang The Brondol untuk kembali lagi ke jalur kelapa sawit itu adalah asal mulanya adalah dari seorang murid saya sendiri yang menjadi asisten yang ada di Kalimantan. Itu dengan sangat lugas sekali mengatakan, Mas Pendi nggak usah bikin konten nyanyi. Kenapa? Suaramu elek, Mas. Suaramu itu jelek. Nggak usah bikin konten nyanyi, nggak usah, nggak bakal laku katanya. Setelah itu saya berpikir-pikir, jadi kalau nggak bikin konten musik, bikin konten apa? Mas Pendi itu adalah pengajar di perkebunan. Ibaratnya bahwa ngomong sawit saja mesti laku. Kenapa tidak membuat konten tentang kelapa sawit? Dan disinilah mulai muncul sebuah perdebatan di dalam pikiran itu, apakah saya melanggar aturan perusahaan atau enggak? Karena saya adalah seorang pengajar di perkebunan. Ketika saya mengajarkan ini, apakah nanti tidak bertentangan dengan kebijakan dari perusahaan? Ternyata saya coba dulu satu video, ternyata ada permintaan dari Kalimantan Barat berkaitan dengan salah satu penerapan mekanisme yang ada di Riau untuk diadop untuk di Kalimantan Barat. Saya coba sekali dan ternyata menjadi sebuah jalan kepada saya upload di YouTube tanpa harus menggunakan embel-embel perusahaan, supaya memang mudah untuk ditonton dan diakses oleh banyak orang. Kalau seandainya saya bukan waktu itu adalah permintaan dari 1 orang, kemudian saya bikin video langsung saya kirim videonya direct, mungkin hanya dinikmati oleh 1 orang saja. Akhirnya saya bikin video itu ya masih terbata-bata waktu itu, karena memang walaupun seorang trainer sekalipun kalau berada di depan kamera itu memang ya agak-agak malu-malu, ya segala-galanya jadi berubah gitu. Akhirnya kok yang nonton tambah banyak, ada yang nonton lagi loh, kok antusiasme masyarakat terhadap kelapa sawit ini, petaninya kok banyak gitu. Akhirnya saya upload di Facebook, mungkin namanya Pentil Effendi. Kemudian ternyata banyak juga. Saya setelah itu memberanikan diri untuk bergabung dengan grup-grup kelapa sawit. Ternyata jumlahnya yang saya ikuti itu jumlahnya cukup banyak ya. Sampai sekarang mungkin ada 25 grup kelapa sawit yang sebenarnya pada prinsipnya bahwa The Brondol itu besar ya gara-gara masalah mereka sendiri sebenarnya. Karena bahwa tadi mengutip kata-kata Pak Supri, bahwa inti dari membuat YouTube itu adalah menebarkan kebaikan dan meluruskan yang tidak tepat. Karena banyak sekali di dalam khususnya di bidang kelapa sawit sendiri yang banyak yang tidak paham tapi mengajarkan ke banyak orang. Sehingga memang kesalahan ketika diajarkan ke banyak orang menjadi salah yang banyak sekali. Lah, dilalah Pendi berada pada jalur pembelajaran kelapa sawit di sebuah perusahaan, maka saya mencoba membenarkan hal-hal yang kurang benar itu. Sehingga memang sampai dengan hari ini, alhamdulillah per hari ini sudah masuk ke 50.000 subscriber, dan
apa namanya, kalau kalau boleh dibilang bahwa The Brondol adalah mungkin menjadi bagian hidup saya sendiri, menjadi bagian untuk belajar sendiri. Karena konten-konten The Brondol sebenarnya adalah menjawab permasalahan para petani yang notabene pada hari ini adalah tidak ada pendampingnya. Mungkin ini sekedar informasi saja Pak Supri bahwa kelapa sawit Indonesia segitu luas, tidak ada pendampingnya, yang maka The Brondol adalah mencoba mendampinginya untuk tetap berada pada jalur yang benar. Sehingga ya kalau ditanya kalau adsense-nya ya cukup-cukuplah untuk beli bakso lah Mas, gitu sih. Karena dengan semakin mungkin sekedar saran kepada yang mau memulai untuk YouTube, karena bahwa jangan terjebak pada clickbait. Mungkin ada yang menawarkan subscriber instan, kemudian ada juga yang bikin thumbnail yang clickbait dan sebagainya. Itu sebenarnya nggak ada gunanya. Pada prinsipnya adalah tetap seperti yang tadi Mas Dedi dan Mas Sony sampaikan, itu benar sekali. Semuanya tidak ada yang instan, semuanya perlu sesuatu yang benar, tetap continue, nanti akan berjalan sendiri kok, tetap berjalan sendiri. Kalau memikirkan 4.000 jam tayang, kemudian 1.000 subscriber, itu memang ya pusing awalnya. Tapi kalau sudah berjalan ya tetap akan sangat mudah sekali sih, pada prinsipnya seperti itu. Mungkin itu sih Pak Supri untuk awalnya sih Pak Supri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Pendi ya. Pak Pendi ini panggilannya agak unik nih, Pak Pentil. Oke, nanti bisa dicari. Akun YouTube-nya adalah The Brondol ya. The Brondol itu Bapak Ibu ini unik ya namanya, Brondol. Brondol itu kelapa sawit yang bijian gitu loh Bapak Ibu ya. Oke. Oke, ini Masya Allah inline-nya Bapak Ibu semuanya, mereka semua sama ya, dari niat baik untuk membagikan manfaat ya. Dan apakah kemudian ada yang subscribe atau tidak, like atau tidak, kalau memang niat kita kebaikan itu sudah sangat baik, kita dapat dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi kontribusi kebaikan bagi kita ya. Dan tadi Pak Pendi semangatnya luar biasa. Banyak petani kelapa sawit itu melakukan budidaya tanpa ilmu, jadi banyak losses, uang yang hilang, salah budidaya, itu kan kerugiannya besar sekali. Dan beliau hadir dengan The Brondolnya membantu banyak petani, dan itu juga kebaikan yang luar biasa. Dan kita juga di EFT demikian, banyak orang di luar sana yang dalam mengelola kesehatan emosional itu berantakan gitu. Udah tua pun masih suka marah-marah gitu. Jadi dengan kita berbagi, mudah-mudahan menjadi kontribusi positif kita bagi masyarakat. Bapak Ibu sahabat EFT semuanya dan Bapak narasumber, sebelum kita mulai ke materi pertama, saya izinkan 3 orang untuk bertanya ya, nanya silahkan, tapi belum ke materi ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh juga, atau cerita juga boleh. 3 orang boleh raise hand, boleh juga melalui chatting. Atau ada? Siapa yang buka silakan suaranya di, kalau ada yang mau nanya. Atau siapa yang buka silakan suaranya di, kalau ada yang mau nanya ke narasumber. Nggak ada ya? Baik. Oh, Budami. Silakan Budami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya salut banget nih ketemu teman-teman dari temannya Mas Suprianto. Memang awalnya tuh saya memang jadi kayak, karena di awal memang awalnya tuh saya memang satu ngaku banget nih gaptek. Kedua, tapi saya kepengen kayak teman-teman yang bisa menyimpan file-file kegiatannya itu di YouTube gitu kan, dengan ditayangkan di YouTube kan itu abadi ya, nggak hilang gitu. Nah, ini juga kebetulan saya ada di pertanian. Kalau tadi ceritanya yang bubur, kemudian Mas apa tadi Mas itu yang kelapa sawit, satu lagi apa? Mas Dedi belajar ya tadi baru. Iya. Akan belajar. Mas Dedi juga tentang belajar. Nah, itu seru banget gitu, dan saya kebetulan orangnya senang banget, tiap ada apa-apa tuh videoin sampai HP-nya tuh nge-lag kepenuhan gitu. Nah, ini kan
berpengalaman dari itu supaya HP-nya nggak nge-lag kan, kalau udah di upload ke YouTube kan berarti kan bisa dihapus gitu ya. Nah ini pengen banget ingin ikutin rekam jejaknya mas-mas sekalian gitu ya. Tapi saya memang gaptek banget, apakah dengan ketidakmampuan saya dalam bersosialisasi di online dengan ini bisa bisa seperti mas-mas gitu kan. Kalau mas-masnya kan udah biasa ya. Kalau saya bener-bener kemarin dia jadi Mas Supri aja nggak ngerti-ngerti, sampai dikasih itu sama Pak Sony videonya, aku pelajari ini HP ku yang nggak bisa apa akunya yang nggak ngerti. Nah itu mungkin minta dibimbing, mudah-mudahan dalam acara ini saya bisa. Makasih banyak Mas Supri dikasih kesempatan ketemu dengan orang hebat. Ya udah, baik. Terima kasih Bu Dami. Ini kalau yang gaptek maksudnya biasanya generasi agak lama nih. Oke. Merasa gaptek padahal nggak gaptek amat gitu. Pak Sony mungkin bisa menjawab sekilas. Apakah bisa belajar bagaimana membuat channel YouTube? Silakan Pak Sony. Bisa aja sih. Jadi kita kan walaupun gaptek ya, tapi kan kita ada niat belajar juga kan untuk memakai teknologi itu. Jadi sebenarnya kalau di YouTube itu kita pertama buat channel kan, kita udah punya email, kita buat channel langsung upload video gitu kan. Itu udah standarnya begitu maksudnya ya. Jadi nggak rada ribet gitu kan. Kalau kita emang pengen dibagusin videonya, nanti sambil jalan bisa Bu. Jadi sementara misalkan Ibu fokus di tanaman, ya udah direkam dulu videonya, nanti langsung upload, kasih judul gitu sambil belajar, lama-lama insya Allah bisa. Karena banyak kok yang bahkan ada yang nggak pakai secara ini ya, maksudnya nggak ada thumbnail, nggak ada apa. Jadi saya ada nih channel namanya Bang Spers ya, dia ini dibuat di bulan November tuh. Cuman dia emang punya keahlian satu, yaitu keahlian tentang buaya gitu kan. Karena channelnya Gentrik gitu, dia buat buaya, dia per Februari ini udah 352.000 subscribe-nya gitu kan. Dan dia buatnya pertama video singkat dulu, cuma 1 menit, tapi lama-lama kan video itu kan nggak dihitung sebagai monetas ya. Jadi akhirnya dia bikin video panjang. Tapi emang karena dia ada satu keahlian yang khusus itu tentang buaya ya, cara nginin pokok hal-hal yang berbau buaya lah gitu kan. Itu dia nggak pakai thumbnail, nggak pakai apa, jadi buat aja video tentang ngomong segitu gitu kan, depan kamera sebentar gitu kan. Jadi ada juga yang bisa berhasil gitu kan. Yang paling fenomenal emang di Indonesia sih saya tahu itu Alif Bata itu, yang pemain gitar itu ya, dia itu sampai 5 juta ya, dia hanya duduk doang main gitar, dia nggak ada edit-editan segala macem gitu kan, langsung banyak tuh gitu kan. Tapi itu emang karena dia punya keahlian tersendiri gitu kan. Jadi kita bisa aja gitu kan, yang penting kita niat mau belajar juga gitu kan, sambil diulang-ulang aja video-video yang ini. Karena saya juga belajar juga, saya ada guru juga sekarang ini namanya di channel Jona Tutorial, itu Mas Bambang, itu orang Padang gitu kan. Saya ikut belajar sama dia, dan dia penjelasannya menurut saya lebih mudah gitu. Jadi saya pelan-pelan belajar dari YouTube-nya dia gitu kan. Karena kan free juga kan kita belajar. Ada sih yang berbayar, tapi ya kalau yang ada free ya kita coba free aja gitu kan, sambil pelan-pelan kita, insya Allah bisa kok Bu. Penting semangat, jangan mikirin banyak yang nonton sama yang banyak yang like aja gitu kan, berbagi aja terus gitu kan. Biar niatnya awalnya biar nggak nge-lag HP-nya, simpen di YouTube. Kalau Bu. Baik, jadi sangat bisa, dan insya Allah Bapak Ibu semuanya, saya akan meminta para narasumber untuk mendampingi kita selama 1 bulan ya, untuk mendampingi, insya Allah berkenan ya, berkenan mendampingi 1 bulan. Kalau ada yang mau dikonsultasikan lewat grup ya, ditanyakan gitu. Sebenarnya nggak sulit, yang sulit itu Bu karena maunya langsung bagus. Itu yang berat. Kalau mau mulainya gampang banget, yang berat itu adalah maunya langsung bagus itu. Baik, 1 orang lagi Bapak Ibu sebelum langsung ke materi, nanti sebelum kemalaman. Oke, baik. 1 orang ada yang mau nanya atau langsung ke materi Bapak Ibu? Langsung ya. Oke, baik. Tidak ada yang hanya langsung saya persilahkan. Materi pertama pada malam hari ini adalah Bapak Sony Mahendra. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan untuk memulai channel YouTube ya? Mungkin mulai dari peralatan, waktu, konten, persiapan konten dan lain-lain. Silakan Pak Sony. Mungkin saya pengalaman aja, misalnya kalau untuk buat
Ya, makasih Mas Supri. Mungkin saya pengalaman aja, misalnya kalau untuk buat cara-cara ini saya masih belum bisa juga gitu kan. Nanti mungkin saya bisa kasih linknya yang dari Zona Tutorial ya, yang gimana cara belajar dari YouTube gitu. Nanti kalau ada yang nggak ngerti boleh ditanyakan ke saya gitu kan nantinya. Jadi yang penting HP kita tuh kalau bisa RAM-nya cukup ya. Jadi kita nanti ada install misalkan aplikasi Picture Labs gitu kan untuk apa bikin head banner di YouTube-nya, di header-nya gitu kan. Jadi ada kepalanya channel kita itu nanti kita bagusin gitu. Dulu pertama-tama sih saya juga nggak pakai sih gitu kan. Tapi kalau kita udah tahu kan gampang gitu kan. Nanti mudah kok itu kok buatnya gitu. Nanti ada tutorialnya juga. Jadi yang penting kita ada HP, maksudnya RAM-nya juga lumayan gitu kan, sama memorinya juga lumayan buat nyimpen ini ya gitu kan. Jadi kalau misalkan itu ya dihapus aja, kita pindahin aja ke laptop atau apa gitu kan nantinya gitu kan. Yang penting kita ada kita buat channel, bikin Gmail gitu kan, lalu buat buat channelnya, nanti kita ada verifikasi ya, verifikasi 2 langkah itu HP kita tuh nanti kita masukkan juga sebagai keamanan buat kita juga gitu kan. Ini gambaran dulu Bu ya, nanti akan saya share aja di grup kali ya Mas Supri ya, biar lebih ini ya. Oke, siap. Nah, terus nanti dari situ nanti yang penting kita mau buat apa nih kontennya nih kan, dan nama channelnya kalau bisa jangan ada angkanya gitu kan. Jadi kalimat nama misalkan Ibu Dami kebun atau apa gitu kan. Jadi yang simpel juga, jangan yang susah juga gitu. Misalkan jangan ada angka 79 atau apa gitu. Pokoknya kalau bisa angka nama channelnya nama yang gampang diingat. Kalau bisa sesuai dengan konten lebih bagus lagi. Misalkan tentang konten apa gitu kan. EFT gitu kan. Bisa juga misalkan namanya EFT Center atau apalah gitu kan. Intinya nama channelnya gampang diingat gitu kan. Mencirikan. Dan saran saya juga untuk channelnya kalau bisa jangan garu-garu juga untuk niche-nya ya, maksudnya jenis tertentu fokus aja gitu kan. Tapi kalau mau ibu mau banyak Bapak Ibu mau bermacam-macam itu juga nggak apa-apa, tapi berdasarkan yang saya tahu, yang saya pelajarin juga lebih baik difokus di satu ini aja gitu. Kayak saya bubur ayam nih, ya udah bubur ayam aja. Bahkan di bubur ayam ini saya juga ada bantu UMKM bubur ayam. Jadi saya liput para tukang bubur ayam, nanti saya masukin di video saya gitu kan. Selain itu saya bikin juga bubur ayam motivasi gitu kayak seperti itu. Jadi berbau ada buburnya semua lah gitu kan. Cara bikin bubur atau apa gitu nantinya. Jadi intinya kita satu nice aja gitu kan. Jadi yang penting HP, terus ada aplikasi yang diinstal nih, kayak ada KineMaster salah satu bisa, atau Filmora ya, ada Viva Video, banyak sih ya. Jadi kita bisa pilih tuh nanti satu aplikasi yang untuk edit biar lebih inilah gitu. Jadi nggak monoton gitu kan. Ada gerakannya juga, ada yang dipercepat atau apa gitu. Nanti dalam proses belajarnya nanti bisa bertahap gitu. Jadi kita yang penting buat aja dulu video, lalu kita upload gitu. Yang penting cara buat channelnya tahu gitu kan. Buat kontennya tahu nih. Mungkin kalau saya bisa sharing, bisa nggak Mas? Ya, Pak Sony untuk sharing screen ya Pak Sony ya. Sebentar saya izinkan dulu ya Pak Sony untuk sharing screen ya Pak Sony ya. Tapi pakai yang ini ya, pakai yang ini Mas. Oke, silakan. Yang satu lagi. Yang saya ngomong. Oke, mangga. Sebentar. Nah, atas nama nggak bisa Mas, bukan yang saya ngomong. Satu lagi ada kan? Sebentar. Oke, baik. Nah, atas nama siapa? Sony juga. Sony. Oke, baik. Sebentar saya reklaim dulu. Oke, Sony. Sebentar. Sony yang satu kata ya? Silakan. Baik. Oke. Silakan. Nah ini channel Zona Tutorial ya. Nah ini channel Zona Tutorial ya. Ini cara-cara buat channel nih dari awal nih. Ini ada episode ke-6. Tutorial ya nama channelnya ya? Nama channelnya Zona Tutorial. Zona Tutorial ya nama channelnya ya? Nama channelnya Zona Tutorial. Kalau menurut saya dia banyak sih, ada Timon Adioso juga, tapi ini salah satu yang saya pelajarin dari dia gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa nanti subscribe aja channelnya beliau. Di situ ada belajar jadi YouTuber dari nol gitu kan. Ada playlistnya tuh. Jadi di dalam video itu nanti ada playlist belajar YouTuber dari nol.
Nah, silakan Bapak Ibu pelajari. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya ya. Karena saya emang nggak bisa cara bikin tutorial, nggak bisa saya jujur gitu. Jadi saya pakai ini aja gitu kan. Caranya gimana gitu kan, cara membuat channel. Itu aplikasinya Google. Pertama yang penting kita punya Gmail. Saya rasa Bapak Ibu udah bisa ya buat Gmail ya. Buat email ya, seperti itu ya. Tinggal buat channelnya juga kayak gitu. Nah, ini cara masuknya ke YouTube Studio ya. Nah, ini cara masuknya ke YouTube Studio ya. Ya, tadi punya HP yang bisa, yang jelas bisa kamera. Ya, tadi punya HP yang bisa, yang jelas bisa kamera ya Pak Sony ya. Ya, kamera bisa. Iya. Sama satu lagi kameranya di settingnya yang 916 ya. Jadi ada tuh dia kamera itu atau 720p gitu kan. Jadi jangan sampai salah setting juga kamera itu, dan bentuknya horizontal, jangan yang vertikal. Vertikal ya. Karena nanti dalam videonya tiba-tiba pas jadi lah kok jadi kecil gitu. Saya pernah ngalamin juga gitu kan. Karena saya nggak merhatiin kamera kita. Jadi kita harus merhatiin juga kamera kita. Setting juga ada kok di situ, tinggal klik rasionya ya, rasio 916 Video YouTube atau berapa gitu nanti kelihatan. Berdiri ya Bapak Ibu ya. Jadi video YouTube HP-nya jangan berdiri ya Bapak Ibu ya. Jadi di di horizontal ya. Untuk video YouTube. Untuk video YouTube. Kalau berdiri itu video short ya. Tapi gini, kalau untuk yang baru mulai kan video short itu kita tidak bisa mendapatkan jam tayang ya. Jadi itu video short itu sebenarnya hanya menarik subscriber aja gitu kan. Boleh sekali-sekali kita ada video short gitu kan. Karena video short itu kemana-mana tuh. Jadi sering meledak juga, banyak yang nonton gitu kan. Tapi memang dia tidak bisa menambah jam tayang, hanya nambah subscribe aja gitu. Nah, kalau kita bisa buat video, minimal tuh video kalau yang belum mau itu ya 5 menitan lah gitu kan. Kalau bisa lebih panjang ya bagus, lebih panjang gitu. Dan satu juga yang penting kita buat video itu ya kita pikirin nih kontennya apa nih kita mau buat gitu. Jadi jangan walaupun kita baru mulai ya, kita berbagi kebaikan, tapi tetap kita ada niatnya bahwa kita bikin videonya juga yang bagus gitu. Maksudnya kita niatin. Jadi ada stepnya. Jadi semacam skrip gitulah maksud saya. Jadi skrip kita mau buat video ini, jadi jalan ceritanya apa nih awalnya nih, wah saya harus saya ini bubur nih, jalan ceritanya saya depannya dulu saya gambilin tukang buburnya gitu kan, lalu saya tanya ke cara buat buburnya gitu kan, ngasih makan ke pelanggannya, lalu baru itu saya tanya si pemilik bubur ayamnya gitu. Jadi jalan ceritanya harus ada juga gitu, jangan nanti lompat-lompat gitu kan segala macam. Jadi kalau nanam ya nanam dari bibitnya, dari apa ya, stepnya itu ada juga gitu. Dan kalau bisa ya untuk tahap awal ya sekitar 5 menitan itu udah bagus banget gitu untuk awal. Oke, boleh. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, kita saling tanya jawab aja kali ya. Oke, boleh. Masalah ya Pak Sony ya. Yang dipersiapkan kalau kamera HP nggak masalah ya Pak Sony ya. Kamera HP nggak masalah. Saya juga waktu pertama juga nggak ada mic gitu, nggak ada juga gitu kan. Jadi kadang kan suara motor kenceng karena di pinggir jalan, namanya kita bagi-bagi bubur ya kedengeran juga gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan namanya pertama awal gitu kan. Yang penting kita niat mau berbagi, karena nanti berbagi ilmu pengetahuan apapun tuh responnya insya Allah banyak kok. Di YouTube itu kan di YouTube itu merekomendasiin video kita itu tergantung dari yang nonton juga gitu kan. Makanya kenapa perlu satu niche itu, satu fokus itu, karena nanti kalau kita fokusnya ke mana, misalkan bubur nih, nanti dia akan ke tempat-tempat orang yang suka makan bubur gitu kan. Orang-orang yang biasa nonton itu sama dia direkomendasiin, ini ada video tentang bubur nih kayak gitu. Jadi kemungkinan dapat yang banyak nonton tadi bisa banyak kayak gitu. Tadi udah seperti itu. Ya. Untuk baik, tadi channel belajarnya tadi udah dikasih ya. Untuk teknis kalau kita akan sampaikan malam hari ini terlalu berat Bapak Ibu, nanti kalau diperlukan ada sesi tersendiri mungkin minggu depan atau yang lainnya, atau Bapak Ibu bisa belajar dulu, nanti yang tidak jelas ditanyakan lewat grup. Ya lanjut Pak Sony.
Ya, mungkin itu aja yang saya dapat sarankan, yaitu yang penting ada modal HP, kita mau buat konten apa, nama channelnya apa, kita pikirin. Nanti kalau misalkan buat banner, header itu sebenarnya itu aja sebagai pemanis saja lah gitu kan. Yang penting kita buat channel dulu, niat mau terus buat videonya apa gitu kan. Yang penting tuh buat video sebenarnya. Kalau kita ada channel nggak pernah upload video sama aja bohong gitu kan. Jadi yang penting kita rajin buat video. Kalau untuk baru saya diajarin sih 2 hari sekali lah minimal kita upload video. Kalau emang mau sehari juga nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada orang juga yang bosan gitu kan, seperti itu. Jadi ya kalau bisa 2 hari sekali kita posting, upload video yang temanya, kalau bisa 1 tema dan nama judulnya apa gitu. Bahkan saya pernah lihat ada video yang banyak sih yang asal gitu. Maksudnya dia naik motor jalan gitu kan, dibikin masuk ke di YouTube kayak gitu kan. Tapi kan sebenarnya secara ini belum ada yang didapat apa gitu kan, maksudnya kurang gitu kan. Karena kita kan berbagi ini kan, saya rasa Bapak Ibu kan banyak punya pengetahuan macam-macam ya, keahlian masing-masing gitu kan. Jadi itu bisa diberbagikan juga di YouTube ini gitu kan, seperti masak lah atau apa gitu. Dan banyak juga yang berhasil gitu kan. Sama yang penting kita sabar aja, sama itu jangan niatkan bahwa nyari uang karena pasti kecewa gitu kan. Yang penting kita niatkan kita berbagi kebaikan, nanti akan dapat sendiri gitu kan jalannya gitu kan. Nah, wah nanti subscribe-nya tiba-tiba nambah gitu kan, lalu jam tayangnya juga nambah. Dan saran saya silakan ikut di zona tutorial ini aja, banyak kok petunjuk belajar jadi YouTuber ini dari HP juga ini ya. Jadi berguna gitu. Terima kasih banyak. Mungkin itu aja Mas Supri ya. Baik, Pak Sony. Terima kasih banyak. Nanti pertanyaannya kita simpan di belakang ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya untuk materi kedua, saya persilakan kepada rekan saya Bapak Dedi Rahmawan. Ya, beliau akan memberikan materi seputar psikologi massa ya, psikologi massa ketinggian ya bahasanya. Jadi bagaimana memahami audiens. Jadi video kita itu kan mau kita sampaikan ke audiens, jadi bukan maunya kita tapi maunya audiens bagaimana. Jadi cara nyampaikannya gimana, gaya penyampaian bagaimana. Kemudian yang paling banyak dicari orang itu video seperti apa di YouTube, ya tema-tema apa, cara penyampaian gitu. Jadi memahami audiens. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Pak Cik Dedi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Supri. Waduh, memang kalau dari namanya berat kali kayaknya tadi psikologi massa ya. Saya coba aja dulu melalui pendekatan jurnalistik lah ya, kalau saya mau sebut seperti itu. Video ataupun sebenarnya kita membuat konten baik itu seperti ada 2 lingkaran. Video ataupun berita itu kita berada dalam seperti ada 2 lingkaran. Video ini kita selaku yang memproduksi video atau teks atau naskah. Di sisi lain ada lingkaran yang bernama netizen ya. Sekarang netizen atau masyarakat. Nah, di antara kedua ini akan ada titik temu. Nah, di titik temu 2 lingkaran itulah seperti apa kita bisa harapan dari netizen. Seperti apa kita bisa memahami keinginan mereka, ya kan? Kita memproduksi apa yang mereka inginkan. Dalam teori jurnalistik itu ada 2 hal menarik dan penting. Dan saya rasa ini relevan juga dalam YouTube ya, dalam konteks YouTube, menarik dan penting. Kalau menarik, sebenarnya rata-rata video di YouTube itu kontennya sebenarnya menarik, ya, menarik. Mulai dari tentang liburan, ya kan, tips, ya kan, dan apa yang orang butuhkan tentang liburan, ya kan, dan hal-hal yang penting mungkin semacam kayak podcast ya, yang memang isinya mungkin lebih segmented gitu. Nah, jadi saya pikir itu ada menarik, ada penting. Membuat YouTube, saya pikir sepakat dengan seperti disampaikan. Dalam ini untuk membuat YouTube, saya pikir sepakat dengan seperti disampaikan Mas Sony sama Mas The Brondol tadi, Mas. Saya nggak enak pula nyebut pentil. Sama kayak di blog pun seperti itu. Kita memang harus menentukan niche. Niche-nya apa ya, misalnya sama kayak di blog pun seperti itu. Apakah pendidikan
kesehatan, ya kan, seleb kita menentukan itu atau masak memasak. Nah, akan lebih baik kita menentukan itu sehingga kita fokus dan konsisten dalam memproduksi video yang sesuai dengan needs kita. Jadi misalkan memasak, ya akan lebih baik ya terus konsisten memproduksi video-video tentang memasak, tentang resep-resep. Saya ingin cerita, teman saya punya pengalaman, dia sebenarnya ya kalau zaman sekarang mungkin disebut konten kreator, walaupun sebenarnya kurang sepakat. Dia mengcopy video-video seleb mulai dari media sosialnya, ya kan, dari situs berita. Bahan-bahan itu, video dan foto itu dikolase sama dia, dikolase, lalu dia produksi seperti berita seleb, apapun itu, segala macam, ya kan, diproduksi, editing segala macam, ya kan, diakalilah supaya menghindari hak cipta dan segala macam, dan memang berhasil. Nah, ini juga saya ingin katakan bahwa netizen Indonesia itu sekarang tuh, ya bukan sekarang, umumnya itu memang ya suka itu berbau yang seleb segala macam, ya, itu sangat banyak. Tapi tentu kalau saya pribadi tidak menyarankan untuk membuat konten itu. Yang ingin saya katakan adalah itu tadi berarti hal menarik. Nah, maka kita harus apa sih yang menarik? Maka kalau kita lihat diri kita sendiri, mungkin pasti kita kayak tadi ya, yang lebih dekat dengan kita lah, hobi bercocok tanam, hobi memasak, ya kan, hobi mereview buku misalnya, hobi misalkan touring. Nah, itulah mungkin bisa kita jadikan konten, ya, konten yang bisa kita produksi. Jadi seperti itu. Sebentar ini, mohon maaf kalau tidak terstruktur ya penjelasannya, karena saya memang tadi berpikir seperti apa bagusnya. Nah, sebentar ya, Ibu. Saya oret sebentar, mana tadi saya ada tulis sedikit tadi, saya oret sebentar. Jadi ada keyword tadi ya Bapak Ibu ya, konten itu memenuhi dua unsur, itu akan dapat. Jadi ada keyword tadi ya Bapak Ibu ya, konten itu memenuhi dua unsur, itu akan dapat views banyak, yaitu kalau tidak penting menarik, atau dua-duanya dapat, ya, penting atau menarik. Informasinya penting bisa juga, atau hal itu menarik, dan dua-duanya jadi lebih keren lagi. Lanjut Kang. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kalau dalam kami di Tribun itu ada nilai yang harus kami berikan kepada pembaca, ya. Jadi harus ada intellectual benefit. Nah, dari sini kan kalau kita lihat video-video di YouTube, ya kan, video-video di YouTube misalkan dialog gitu kan, podcast, itu kan memberikan intellectual benefit, ya, memberikan pengetahuan kepada kita. Dan video itu makanya banyak digemari kan, video-video seperti itu. Termasuk juga harus kita memberikan solusi. Ya, solusi. Ya, kalau seperti channel saya kan, misal mengenai soal-soal itu kan sebenarnya solusi. Makanya orang seperti yang di channel yang ditunjukkan Mas Sony tadi kan, zona tutorial, ya, itu kan solusi sebenarnya. Cara, how to, ya kan, bagaimana orang melakukannya. Nah, itu kan solusi. Nah, di situ kan ada practical benefit. Jadi keuntungan bagi orang, dia bisa melakukan itu. Bagaimana melakukan ini yang dia tidak ketahui. Nah, jadi itu bagaimana video yang kita hasilkan memang mencerahkan, ya, orang yang dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Maksudnya seperti The Brondol tadi, ya, tentang sawit itu kan, tidak semua orang tahu tentang sawit, seperti itu. Lalu juga mungkin ada yang kalau kita lihat juga YouTube sekarang tuh spiritual benefit, ya, dia memberikan agama, ya kan, agama. Jadi bagaimana dia misalkan mencomot video sana video sini, ya kan, dikolase, memberikan tentang agama, ya, tentang spiritual.
Jadi pembaca ataupun itu keuntungan yang biasanya dicari netizen, ya, pembaca ataupun penonton, ya kan. Nah, jadi intellectual benefit, practical benefit, spiritual benefit. Nah, kalau orang mendapatkan itu, nah, jadi saya pikir otomatis dia akan tertarik, ya kan. Nah, jadi saya pikir seperti itu, Pak Supri, kalau secara singkatnya ya. Nah, sekarang seperti apa sih sebenarnya kalau kita bermain di YouTube? Tadi yang jelas pertama memang kita harus bisa menentukan needs-nya itu ya. Apakah kesehatan, apakah bisnis, keuangan, pendidikan, tanaman dan segala macamnya. Lalu bagaimana mengedit? Kita jangan ke teknisnya dulu deh. Ke teknis misal seperti yang tadi bagaimana mengedit segala macam. Yang jelas seperti saya ya, misalkan kalau saya video itu buat video pelajaran itu ya dari HP ini, dari HP aja, ya kan. Mana soal udah direkam gini aja, direkam begini, ngomong dibacakan kan, lalu apa penjelasannya ditulis, udah gitu aja. Dulu sempat langsung gelondongan aja video itu udah langsung ditendang aja ke YouTube, ya kan. Belakangan agak lebih praktis, bahkan anak saya yang ngedit, ya kan, dari pakai aplikasi CapCut ya. CapCut itu udah ada, kita nyiapin bumpernya, udah masukin videonya, udah kasih tinggal teks aja kan, udah ditendang. Jadi sebenarnya praktis. Jadi seperti itu. Nah, terus juga memang harus dalam YouTube itu kita juga memang harus memperhatikan etika ya, etika tentunya pemilik itu pasti hak cipta, mulai dari video, YouTube itu sendiri ya, tentu pasti hak cipta ya, mulai dari video, audio, visual, ya kan. Karena kenapa? Karena itu tetap bisa akan berpengaruh ke performa ya, performa, apalagi mengambil video orang. Walaupun oleh sebagian YouTuber itu kadang memang mereka mengakali lah ya, diambil sedikit nanti pokoknya dioplos dengan video-video segala macam. Nah, itu terus yang jelas memang selain niat yang ingin berbagi tadi, saya pikir kalau memang kita perlu energi lebih lah sebenarnya untuk bermain di YouTube ya. Jadi harus konsisten, harus punya energi lebih. Kadang kalau semangat di awal gitu kan, cuman kalau terpaku pada tadi misalkan 1000 subscriber sama 4000 jam tayang, mutung nanti. Udah share aja, dibagi kan. Jadi seperti itu. Nah, lalu komunitas ya, komunitas itu penting. Seperti misal kayak tadi sawit itu kan segmen banget ya. Perlu memang kita men-share atau berbagi dengan komunitas-komunitas yang sejalan dengan konten kita, seperti itu. Nah, lalu mungkin itu sih Pak Supri. Ya, kalau bisa menurut saya mungkin akan lebih banyak nanti di diskusi aja kita. Ya, kalau bisa saya jawab. Baik, Minimal saya jawab tidak tahu lah itu jawabannya. Ada beberapa yang saya catat. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak C. Dedi. Tadi ada beberapa yang saya catat. Ya, Bapak Ibu, tadi kalau audiens itu yang dia minta itu informasi penting atau menarik, kemudian video itu harus ada, kalau tidak intellectual benefit, bisa juga practical benefit dan spiritual benefit, dan harus juga mengacu pada etika ya. Baik. Kemudian ada juga tadi disebutkan komunitas ya, komunitas. Jadi pentingnya berada di komunitas. Jadi nanti Bapak Ibu, saya minta setelah ini ya, besok bisa membuat melaporkan channel YouTube yang sudah dibuat ya, nanti di share di grup. Kemudian sesama teman itu langsung saling subscribe gitu ya, jadi langsung dapat subscriber ya kan. Udah. Nanti kalau ada kesulitan bagaimana membuatnya, itu boleh japri, boleh juga di share. Saya ada kesulitan, nanti insya Allah akan kita bantu sampai video pertama itu tampil gitu ya, sampai memang punya akun ya. Tapi yang jelas tadi nggak boleh langsung pengen bagus ya. Nah, kita juga harus menyadari yang penting kita bisa dulu masuk.
Oke, terima kasih Pak C. Dedi, Masya Allah sangat bermanfaat. Dan Bapak Ibu semuanya, sekarang kita lanjutkan materi ketiga dengan Bapak Fitriono Effendi yang akan menyampaikan bagaimana memilih judul dari akun kita YouTube, ya. Kemudian tagline, jargonnya lah gitu. Tagline-nya kalau menyedep brondol itu menghijaukan dunia tanpa syarat gitu. Kemudian bagaimana riset keyword kata kunci judulnya seperti apa gitu. Kemudian dan yang terpenting adalah bagaimana mempromosikan channel kita lewat media apa saja biar channel kita ini sampai kepada audiens. Dan yang terakhir, bagaimana ketika audiens sudah terbentuk, ada penontonnya, itu memaintenance audiens gitu, agar tetap mereka bisa bersama kita dan mendapatkan manfaat ya dari kita. Tidak panjang lebar, silakan Bapak Fitriono Effendi untuk sharing dengan kita semuanya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Supri. Ini kayaknya berat, ini harus menerangkan ini harus berat ini. Tapi izinkan saya ya, mungkin para audiens semuanya dan para pembicara. Pada prinsipnya sebenarnya adalah bagaimana membuat video yang tadi itu ada ibu-ibu yang menanya videonya. Sebagai informasi saja Ibu, bahwa The Brondol adalah 100% HP Ibu. 100% HP, tidak menggunakan PC sama sekali itu enggak, karena saya bekerja di perusahaan yang pulang sampai jam 5 tapi video harus tetap berjalan, maka apapun ceritanya tetap bagaimana membuat video yang secepat-cepatnya tapi bermutu dan laku. Jadi memang, tapi tenang saja, tidak mungkin pada titik awal memang kita berpikir nanti ngeditnya gimana dan sebagainya, bahwa YouTuber itu adalah masalah waktu saja. Dulu kalau ngedit pertama mungkin bisa berjam-jam, sekarang ngedit video The Brondol itu cuma 5 menit masuk. Jadi memang apa namanya, kita butuh waktu sebenarnya, dan 100% cuma HP saja. Itu yang pertama. Yang kedua, video yang bagus itu menurut saya ya, yang pertama adalah bahwa gambarnya itu enak dipandang. Itu yang syarat yang pertama. Yang kedua, kalau memang penjelasan adalah bahwa suaranya juga enak didengar. Enak didengar itu bukan berarti suaranya harus merdu kayak penyiar radio, itu bukan. Tapi bahwa suaranya jelas. Ketika kita menjelaskan misalnya mau bikin YouTube bicara tentang tanaman misalnya, bagaimana menjelaskan, itu adalah videonya yang pertama enak dipandang, jangan goyang-goyang. Sehingga memang syarat pertama memang kalau memang harus pakai tripod. Kemudian yang kedua adalah audionya itu enak didengar, Mas. Kalau seandainya penjelasan audionya nggak enak didengar, ini yang membuat orang malas subscribe. Itu salah satunya itu. Ini video bagus sih, gambarnya misalnya kita menggunakan kamera bagus, tapi audionya susah untuk dicerna, itu juga menjadi susah. Kemudian ketika video sudah jadi, tinggal ngupload saja. Kemudian kalau masalah judul, menurut saya adalah judul yang terbaik adalah judul yang relevan dengan videonya. Orang yang mungkin satu video akan banyak penontonnya gara-gara clickbait juga banyak. Artinya bahwa saya pernah diiming-imingi bagaimana membuat sebuah video itu kemudian menggunakan thumbnail yang merangsang orang untuk menontonnya supaya viral. Tapi saya kira bahwa itu bukan sebuah jalan. Yang judul yang bagus tapi yang relevan dengan videonya, sehingga memang orang akan tertarik menjadi pengikut kita ataupun menjadi pengikut dari YouTube itu sendiri, dari channel kita. Kemudian kalau masalah aplikasi, tadi ada Mas Dedi menyampaikan dengan Mas Oni pakai Filmoraku atau mau pakai CapCut, monggo saja. Kalau banyak sih pilihannya yang relatif lebih mudah ya. Artinya bahwa CapCut juga sekarang sangat mudah sekali, anak-anak pun sekelas anak-anak pakai CapCut juga sudah bisa. Kalau The Brondol sendiri memang jujur pakai InShot Mas, yang lebih mudah karena memang yang kedua enteng. Dengan RAM 2 GB saja sanggup untuk merendering video itu. InShot ya? Bisa. Apa tadi? InShot ya. Kedua tinggal tempel-tempel saja ya. Memang semua, kalau misalnya mungkin pemula pakai Viva Video atau misalnya pakai yang agak jelimet-jelimet, pakai transisi dan sebagainya, ya mungkin next level. Tapi kalau
sampai dengan hari ini The Brondol itu Mas Supri masih tetap pakai insert yang cuma nempel-nempel saja Mas, yang sangat gampang saja untuk digunakan. Jadi intinya karena The Brondol adalah menjual edukasi ya Mas. Jadi bagaimana menjelaskan sebuah permasalahan sehingga dijelaskan dengan cara segamblang-gamblangnya seperti itu. Kemudian kalau masalah hashtag ya, ini hashtag di dalam, jadi membuat YouTube itu yang penting itu aplikasi cuma dua Mas sebenarnya. Yang pertama itu adalah YouTube itu sendiri. Yang kedua adalah YouTube Studio. Ke YouTube Studio inilah yang nanti bisa mengedit thumbnailnya dan sebagainya. Semuanya pakai HP, nggak pakai PC dan sebagainya. Yang penting ada YouTube Studionya sehingga mudah untuk untuk mengedit dari video yang kita upload sebenarnya. Kemudian kalau masalah komunitas ini, pada awalnya memang ya komunitasnya terbatas. Sehingga kalau memang punya media sosial, mau Instagram ataupun misalnya Facebook, kemudian bicara tentang YouTube juga, maka lebih bagus adalah diselaraskan. Karena bahwa misalnya sekarang Instagramnya sudah saya ganti juga menjadi The Brondol, kemudian kalau Facebook kalau diganti namanya nanti jadi pada bingung. Tapi kemudian saya juga punya grup, saya ngikuti banyak grup juga, hampir 25 grup kelapa sawit, dan saya juga menginisiasi membuat sebuah komunitas di bawah naungan saya sendiri, misalnya sahabat ladang The Brondol di Facebook itu juga udah 1.000 orang. Kemudian karena ini bicara tentang teknik budidaya, maka di YouTube juga tak sampaikan monggo saja kalau mau diskusi. Jadi memang membuka ruang diskusi khusus bagi para petani kelapa sawit jam 8 sampai jam 10 malam, monggo saja mau nanya sama saya silakan saja. Nah, yang paling penting adalah misalnya setelah videonya bagus, gambarnya bagus, suaranya juga enak didengar, itu orang pasti akan sangat tertarik untuk ikut, mau kontennya tentang isinya misalnya tentang tadi Mas jadi tentang keluarga atau Mas Oli tentang bubur ayam, saya yakin penontonnya pasti akan banyak. Mungkin ya next levelnya setelah kita punya rezeki misalnya akhirnya bisa jalan-jalan menggunakan gimbal dan sebagainya supaya supaya banyak kreativitasnya lah. Bicara tentang komunitas kita nggak bisa lepas tidak bisa lepas dari sebuah komunitas ini. Malah The Brondol itu sekarang sampai ke Malaysia juga, banyak petani Malaysia yang berdiskusi dengan The Brondol masalah kelapa sawit. Masalahnya juga sama, mereka juga tidak ada pendampingnya, di Indonesia juga nggak ada pendampingnya, sehingga The Brondol malah hampir 10% pemirsanya orang Malaysia seperti itu. Jadi ya komunitas malah semakin luas sih. Dan boleh saya sampaikan di malam hari ini bahwa sebenarnya YouTube itu pada awal mulanya mungkin bagi para pemula adalah bagaimana YouTube sebagai media mengiklankan kita ya. Jadi mengiklankan video kita. Tapi sampai dengan hari ini malah saya justru seolah-olah bahwa The Brondol itu YouTube itu menjadi media untuk mengiklankan diri saya pribadi. Karena memang semakin berkembangnya ke sini yang namanya petani kelapa sawit itu bagaimana malahan mau bikin jadi konsultan kelapa sawit itu malah semakin lebar, malah terbuka lebar luar biasa. Yang di antara lillahi ta'ala melayani petani se-Indonesia setiap malam itu ternyata ada rezeki yang luar biasa di samping kanannya, yaitu adalah menjadi konsultan kelapa sawit. Ternyata angkanya juga enggak sedikit. Dan komunitasnya ini juga terbentuk bukan hanya sekedar komunitas petani saja, tapi juga mahasiswa, kemudian orang-orang biasa, dan banyak juga orang Jakarta juga yang merupakan investor dari kelapa sawitnya. Dan tetap sih kuncinya tetap yang tadi disampaikan Mas Sony benar sekali. Intinya adalah minimal 2 hari sekali ya upload dan terkonsep. Apakah The Brondol terkonsep ya kadang-kadang jujur Mas Sony, Mas Dedi dan para pemirsa semuanya nggak terkonsep karena memang balik kerja jam 5, apapun terjadi 6:30 harus tayang ini. Ya tetap balik lagi, ternyata kontennya itu tidak akan putus karena semakin banyak masalah dari petani akan membuat konten itu lebih mudah tinggal. Karena kalau sudah punya komunitas Mas Supri semuanya akan berjalan.
mungkin dulu mencari 1.000 jam, 4.000 jam tayang ini ngos-ngosan ya. Tapi setelah ada komunitasnya, kemudian di Facebook juga ada, mungkin nanti ya ketiga lebih gampang. Dan yang paling penting lagi, setelah satunya besar, kalau kita mau bikin konten kedua, ketiga lebih gampang Mas Umur itu. Makanya mau kedepannya juga akan muncul ke channel-channel selanjutnya di bawah naungan The Brondol juga seperti itu. Itu sih mungkin kalau ada pertanyaan dengan senang hati akan saya jawab sebisa saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren, luar biasa. Jadi Bapak Ibu tadi udah diceritakan ya, ternyata sesuatu yang besar itu tetap dimulai dari sesuatu yang kecil, dan langkah pertama yang harus diambil adalah berani untuk melakukan ya, take action, langkah pertama, kemudian akan melinding menjadi bola yang semakin besar. Dan kalau sudah besar seperti yang diceritakan Pak Fendi tadi ya, sampai ke Malaysia juga, Masya Allah ya, dan luar biasa kebaikan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Baik Bapak Ibu semuanya, saya izin sebelum tanya jawab. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu semuanya ada yang memang benar-benar belum mengenal sama sekali YouTube. Izin saya share untuk agar malam ini bisa take action membuat video pertama ya. Jadi saya izin share sebentar. Oke, sebentar ini. Bagaimana membuat video langsung take action malam ini? Oke, saya izin share bagaimana membuat video langsung take action malam ini buat video pertama. Tapi tadi ya, bentar, kok kesini ya? Oke. Tidak mementingkan buat video pertama, tapi kita tidak mementingkan dulu kualitas ya. Kita yang penting membuat video pertama dan terupload ke YouTube kita. Idep-idep kalau orang Jawa bilangnya itu ya, anggaplah untuk memudahkan biar memori HP kita nggak berat, kata Bu Dami tadi ya. Itu langkahnya sangat mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu di HP juga sama. Itu di sini di sebelah kanan itu ada tanda plus. Kalau di HP di bawah ya. Kalau kita buka YouTube, kalau di HP itu ada di bawah itu ada tanda plus ya, tanda plus. Kalau di desktop, di PC atau di laptop itu ada di kanan atas, ada di plus ya. Itu tinggal tekan. Oke. Kemudian tinggal ada pilihan mau upload, live streaming atau buat postingan. Tapi kalau yang pemula itu kalau live streaming langsung belum bisa karena harus nunggu 24 jam persetujuan YouTube. Tapi kalau upload tinggal upload aja Bapak Ibu. Tinggal panah kalau di HP yaitu di tengah, Ibu Bapak buka YouTube, kemudian di tengah bawah di HP itu ada tanda plus, kemudian Ibu Bapak tekan plusnya dan kemudian pilih upload. Saya contohkan langsung ya, ini contoh upload. Oke, kemudian kita pilih video yang ada di HP kita. Video terserah, video apa? Apakah video kegiatan atau Ibu Bapak buat video sembarang lah ya, yang untuk ngetes saja bahwa sudah ada. Contohnya ini saya video siapa ya? Bentar, video sembarang ya, video sembarang di komputer saya. Sembarang video saya ambil dari komputer saya. Video YouTube. Oke, video, cari video di HP yang udah disimpan. Oke, kalau di di HP itu malah ada satu, nggak usah nyimpan dulu video, langsung tanda plus tadi ditekan, ada short video, diklik short videonya langsung rekam itu langsung diupload gitu, tanpa rekam dulu, itu langsung video instan namanya. Durasinya bisa 15 detik, bisa 60 detik maksimal. Oke, contohnya ini ada video, saya akan upload sembarang video ya. Saya upload video yang ringan, coba yang ringan apa ya? Yang ringan, oke. Ini contohnya saya upload video ini. Open, saya upload, tinggal sudah terupload. Karena kita hanya udah nanti ada judul dan lain-lain. Anggaplah karena kita hanya ngetes, mau belum ada edit, ya udah langsung diupload aja berikutnya. Kita belum kualitas ya Bapak Ibu ya. Nanti sambil jalan, yang penting sudah ada langkah pertama yang diambil.
Oke, nanti akan ada proses sampai selesai di HP sama. Oke, 95%. Nah, kalau sudah selesai, ini 99%. Oke, baik, saya tutup biar tidak menunggu. Kalau di HP mungkin lebih lama ya, karena lebih berat, apalagi kalau jaringannya berat. Oke, baik. Nah, nanti untuk melihat video yang Bapak Ibu upload tadi, itu kembali lagi ke channel ke YouTube tadi ya, YouTube tadi. Ini kita belum bicara editing dan lain-lain. Ini pokoknya bisa ngupload lah, gitu ya. Yang paling dasar mungkin Bapak Ibu ada yang benar-benar belum pernah mengupload, itu di kanan atas ya, atau kalau di HP itu di bawah ya, ada di atas juga itu di YouTube ada logo kita. Kalau kemarin saya dengan Bu Dami ada D gitu, karena nama channelnya Dami gitu, jadi ada tulisan D. Kalau saya ganti logo di sini. Bapak Ibu tekan channel saya untuk melihat video yang diupload tadi. Oke, dan ini video yang saya upload tadi ini langsung ada di daftar video kita, gitu. Tinggal lihat saja. Oke, sudah upload video, gitu. Jadi semudah itu Bapak Ibu. Ya, nanti kalau masih ada kesulitan, ya, itu boleh japri di grup atau boleh grup untuk mendapatkan bimbingan teknis ya. Oke, yang penting ambil langkah pertama. Kemudian nanti insya Allah untuk kelas-kelas selanjutnya dalam 1 bulan ini insya Allah kita akan lebih teknis. Kemudian contohnya bagaimana mengedit nama channel, membuat deskripsi dan lain-lain. Ya, nanti kita akan coba lakukan edukasi sampai channel Bapak Ibu layak untuk tayang gitu. Layak untuk tayang. Jadi kalau sekarang nggak layak ya udah nggak apa-apa, upload aja gitu. Nanti mudah-mudahan di akhir bulan ini itu sudah layak untuk tayang, dan tadi dari sisi beberapa tadi ada etika, ada memenuhi benefit intelektual, spiritual itu dapat. Jadi akhir bulan sudah layak untuk dipromosikan kepada orang lain, dan insya Allah akhir bulan saya akan batasi saja 1 bulan. Dan setelah 1 bulan saya akan tutup grup WA-nya ya, agar tidak memberatkan. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk belajar dan take action tentunya, dan benar-benar ingin membuat akun YouTube untuk media berbagi kebaikan ya, bisa nanti tetap bergabung bersama kita. Oke, Bapak Ibu, itu maaf intermezzo dari saya. Nanti kalau ada yang butuh kesulitan benar, boleh kayak kemarin Bu Dami japri saya, Pak saya minta tolong dong ngajarin. Nah, saya bersedia untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya, dan tentunya sahabat-sahabat saya juga akan sangat bersedia. Oke Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu semuanya untuk berdiskusi, bertanya, menyampaikan sesuatu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak narasumber tadi. Silakan, ada yang ditanyakan? Mas Supri, maaf. Siap. Saya izin duluan pamit ya, Bapak Ibu mohon maaf. Oke. Ngurusin anak dulu yang lagi sakit. Baik, terima kasih Pak Sony sudah berbagi. Mohon maaf, terima kasih Pak Sony. Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurita. Oke. Ada yang nanya? Mungkin Bu Nurita. Ada Pak. Oh silakan. Yanti, silakan. Pak Supri, Pak Sony, Pak Fitriono, dan Pak Rahmawan, terima kasih banyak. Sungguh kebaikannya sangat berarti bagi kita, terutama dari niat Bapak-bapak bahwasa mengajari kita agar kita juga bisa berbagi kebaikan yang lebih banyak kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah balas segala kebaikan dan ilmu yang Bapak berikan menjadi pahala jariah, insya Allah. Mudah-mudahan kita bikin channelnya juga baik dan gak neko-neko, sehingga adalah pahala yang bisa Bapak dapatkan. Baik, Pak Fitriono, Pak Rahmawan, saya mungkin nanya agak teknis karena
sudah baca-baca. Nah, Pak, kalau kita sudah punya akun IG, terus kemudian kita ingin punya YouTube, tadi pertanyaannya seperti Pak Fitriono bilang, apakah sebaiknya akun IG kita atau nama akun YouTube kita sama dengan akun IG? Terus yang kedua, pada saat kita punya satu video, pada saat upload itu metodenya yang terbaik seperti apa, Pak? Apakah kita upload dulu di YouTube atau di Instagram atau cukup di salah satu lalu nanti kita synchronize, Pak? Mungkin itu, dan mungkin tools yang paling sederhana dan mudah untuk di HP itu tadi selain memang aplikasi YouTube-nya sendiri, terus kemudian InShoot gitu ya Pak ya, dan itu yang paling ringan ya Pak, atau ada lagi Pak yang lain? Nah, kami persilakan. Makasih, itu dulu Pak Supri dan Pak Fitriono. Baik Bu Yanti, nah, kami persilakan Pak Dedi dan Pak Fitriono. Siapa dulu? Silakan. Silakan Pak D. Mangga. Mungkin Pak C dulu. Silakan Pak C. Saya oke. Oh saya oke. Saya menjawab lah. Sebenarnya kalau saya pribadi penggunaan YouTube tergantung ya. Misalkan kalau saya apakah penggunaan YouTube dan IG kan sebenarnya berbeda. Kalau saya sebenarnya lebih ya aktivitas sehari-hari saya gitu kan. Sebenarnya kita mau kemana nih misalkan kalau saya misal di IG itu kadang memang lebih ke aktivitas pribadi saya gitu kan. Nah, sementara kalau YouTube memang ya pure konten-konten tentang pendidikan itu. Jadi sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu aja. Misalkan ingin diri saja YouTube dan IG-nya. Sebagai apa mungkin akan lebih baik memang diselaraskan saja YouTube dan IG-nya. Jadi seperti itu. IG dan YouTube. Terus kalau posting tentu akan berbeda ya antara IG dan YouTube. Seperti itu. YouTube tentu durasinya lebih panjang ya ketimbang itu. Nah memang kalaupun di YouTube ada YouTube Shorts itu kan memang sebenarnya dia ingin head to head dengan TikTok ataupun Reels ya di IG sekarang segala macam itu. Hanya ada YouTube Shorts itu kan salah satu fasilitas bagaimana untuk mengimbangi dua platform tersebut. Nah jadi kalau menurut saya untuk praktisnya memang lebih baik awal-awal bisa membuat video Shorts dulu, video pendek ya YouTube Shorts gitu kan. Ya tinggal kita merekam misalkan ya misalnya ketika misalkan gampangnya apa contohnya ya olahraga sepeda misal atau suasana orang sedang olahraga direkam ya sebentar kan saja masuk di YouTube Shorts ya kan untuk ya minimal untuk menambah inilah portofolio videonya gitu. Nah itu lalu mengenai aplikasi memang sudah jelas sih seperti yang disampaikan Bang Fitriono tadi ya, ada info di HP saya. Kalau saya sih cenderung memang CapCut ya. Kalau di HP saya pakainya CapCut. Tapi kalau di PC saya pakainya Filmora. Jadi itu sih. Tapi pilihannya tergantung kita mana yang user friendly aja sebenarnya. Yang gampang lah dengan mempertimbangkan spek HP sama skill. Baik, terima kasih. Ada plus minusnya sih masing-masing. Mungkin itu Pak Supri. Boleh sharing juga saya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Kalau boleh sharing juga saya kalau di HP pakai KineMaster, kalau di PC pakai Filmora sama ya. Oke, mungkin ada yang ditambahkan Pak Fitriono Effendi, silakan. Oke, jadi kalau bicara tentang Instagram apakah diselarasin atau tidak gitu. Memang dulu saya bukan pemain Instagram, Mas. Bukan. Sampai sekarang pun temannya baru 1000 pengikut saja. Sementara memang saya pemain dari dulu ada pemain Facebook. Sehingga memang ya lebih gampang. Nah, ini yang menjadi
catatan khusus bagi kita yang mau mengiklankan YouTube kita via Facebook adalah ketika kita copy link, ketika misalnya ada teman kita buka dari Facebook itu, kalau kita nonton video kita langsung klik langsung di Facebooknya, ketika dia mau subscribe itu dia harus double Pak Supri, double login. Ini yang double login juga, sehingga memang caranya adalah mungkin tak sedikit tips saja. Yang pertama adalah kita tulis dulu deskripsinya di Facebook seperti itu. Kemudian di atasnya itu adalah kita copy paste alamat YouTube dari video tersebut, jangan di bawah tapi di atas. Sehingga di atas itu langsung mereka akan mengklik tulisan berwarna biru di Facebooknya. Jadi dia kalau klik di situnya, dia langsung lari ke YouTube-nya, bukan langsung muter videonya yang ada di Facebook. Ini jadi supaya memudahkan orang untuk subscribe, Pak. Jadi kalau misalnya dia di Facebook kemudian copy paste-nya itu di bawah deskripsi, kadang-kadang akan sangat susah. Orang akan cenderung ngeklik videonya, akan ngeklik video yang besar, tapi tidak mengklik tulisan dari YouTube yang warnanya biru itu. Ini mungkin tips bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau mencobanya. Kemudian jadi kalau masalah editing sih balik lagi ya Bu. Dari zaman dulu kala sampai dengan hari ini mungkin baru beberapa bulan yang lalu ada rezeki saya baru pakai mic yang mic pakai wireless ya. Tapi kalau dari zaman dulu saya tuh kemana-mana bawanya kabel-kabel kayak gini supaya memang ketika ngomong jarak jauh terdengar lebih lebih jelas itu, sehingga memang videonya itu mudah dicerna. Ketika kita mau menjelaskan sesuatu itu lebih mudah mudah dicerna orang, makanya harus ada mic-nya, karena tidak semua HP itu memiliki tangkapan suara yang jelas, apalagi agak jauh 2 meter 3 meter itu memang kadang-kadang suara kita nggak jelas. Kalau bahasa Jawanya itu lamat-lamat, sehingga kalau kita menggunakan mic ini mic ini sepanjang 6 meter, jadi kalau 5 meter ke sana pun akan sangat masih jelas terdengar, dan harganya juga murah, cuma 150 ribuan dan tahan lama. Ini udah saya pakai sekitar 2 tahun ya, masih cuma ganti baterainya saja sih, lebih gampang. Kemudian kalau di Instagram juga jangan lupa kita copy paste linknya juga di situ, juga harus paste linknya, sehingga teman-teman Instagram kita juga tertarik untuk masuk ke YouTube kita, di paste linknya. Walaupun memang begitu di thumbnail Instagram ini memang nanti, karena di Instagram itu adalah perbandingannya 1:1, sehingga nanti tidak penuh gambar thumbnailnya juga nggak penuh. Ini menjadi permasalahan juga, karena kalau di tadi yang disampaikan Mas Sony atau Mas Dedi bahwa YouTube ini adalah 16:9 ya, 16:9 rasionya, seperti itu sih. Jadi memang ya, kalau saya jujur ya Bu, saya punya beberapa anak yang beberapa tim yang saya didik menjadi YouTuber, rata-rata gagal jadi YouTuber karena dia selalu berpikir bagaimana subscriberku banyak, bagaimana penonton saya banyak, tapi dia mengabaikan kualitas dari video dan isinya. Kemudian tadi yang disampaikan Mas Yedi itu benar sekali, dan Mas Sony, bahwa kita juga harus konsisten. Kita bikin channel apa sih? Kalau memang kita channelnya tentang memasak, ya udah isinya masakan saja. Tentang masakan ataupun berkaitan dengan memasak gitu. Misalnya kita beli mie godok di pinggir jalan mau divideokan ya, kemudian kita memberikan narasi di dalam videonya, ya nggak ada masalah, tapi tetap balik lagi tetap ke masakan, jangan yang nggak kemasakan gitu. Karena banyak juga yang misalnya ada yang nyanyi, ada yang mancing, ada yang ini, dia tidak fokus, komunitasnya nggak jelas arahnya kemana. Kalau misalnya dia memang memasak, berarti komunitasnya jelas nih, orang-orang yang mau masak atau ibu-ibu yang mau masak. Seperti itu sih. Itu sih mungkin Pak Supri sedikit masukan. Itu Bu Yanti ada. Baik, terima kasih Pak Fitriono ya. Oke, itu Bu Yanti ada yang sudah jelas? Jelas sekali. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih Pak Fitriono. Siapa? Ya, tadi ada masukan juga. Lagi. Silakan Bu Popon. Oke, baik. Siapa?
Saya boleh? Silakan Bu Popon. Silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya pada hari ini. Senang sekali saya bisa gabung di komunitas ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Bapak yang hebat semuanya di sini. Amin. Terus terang saya mungkin belum punya channel YouTube-nya dan memang rencananya akan baru membuat. Jadi memang benar-benar masih belum paham apa yang harus dilakukan. Kendalanya adalah saya termasuk orang yang sebenarnya tuh nggak suka expose gitu, nggak suka apa namanya ya, termasuk pemalu juga sih untuk hal yang kayak gitu. Tapi di satu sisi, karena di lain sisi lagi ingin bisa berbagi juga, karena di sini banyak nilai ibadahnya, nilai kebaikannya. Karena yang saya lihat kadang-kadang YouTube kok isinya nggak ada tapi subscribersnya banyak, berarti kan sebenarnya nggak bermanfaat tapi banyak orang yang nonton. Kenapa kita nggak bikin konten-konten yang bermanfaat, yang bisa memberikan nilai positif buat orang lain. Jadi ada dua sisi di dalam diri saya gitu ya. Satu sisi saya ingin berbagi, satu sisi lagi saya juga ada kekhawatiran macam-macam, ada malunya gitu di situ. Kalau saya ternyata nanti dihujat, nah itu saya kadang-kadang suka ada ketakutan gitu. Sekarang kan netizen itu kadang-kadang lebih hebat dari semuanya gitu ya. Nah itu. Tapi saya terus terang ingin berbagi. Nah, selaku pemula, tadi kan dikatakan bahwa kita harus punya satu konten lah. Ya udah itu aja, misalnya tentang apa gitu ya. Tapi mungkin untuk pemula seperti saya yang nggak tahu konten yang mana yang kira-kira pas banget buat diri saya, mungkin apakah boleh gitu ngacak-ngacak, sekarang yang ini, besok ini, besok ini lagi gitu. Jadi sesuai dengan ya apa adanya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih tipsnya jika misalnya saya itu punya sebenarnya banyak rekaman ini suara recording gitu kayak apa ya, voice recording gitu. Nah itu bagaimana ya cara upload ke YouTube-nya dan supaya tampilannya itu bagus kan. Kalau saya lihat di YouTube itu ada juga kan yang audio ya, yang audio saja nggak ada gambar atau nggak bergerak gitu, tapi dia berupa gambar-gambar atau mungkin ada alunan musik, ada suara alam dan sebagainya. Itu mungkin seperti apa ya, kayaknya saya ada sih beberapa yang sudah saya rekam, tapi saya malu untuk uploadnya. Yang pertama, yang kedua saya nggak tahu tampilan yang bagusnya seperti apa. Itu aja sih Pak, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terjawab. Dan terima kasih Bu Popon. Jadi Bu Popon tadi pemula, belum punya akun dan ada kendala malu ya. Jadi di tapping Bu Nurita dulu ini. Silakan Pak Pendi atau Pak Dedi. Pak Pendi dulu. Silakan Pak Pendi untuk menjawab pertanyaan. Oke, ini terima kasih banyak ini Bu. Jadi kalau pengen jadi YouTuber, syarat pertamanya itu adalah tidak boleh baperan Bu. Itu syarat utama jadi YouTuber Bu. Jadi kalau misalnya masih hater kita itu benci kita itu banyak, kemudian ya sampai dengan hari ini 50.000 subscriber aja Bu, yang ngata-ngatain Penny juga masih banyak. Whatever itu, yang penting bahwa kebaikan adalah tetap baik. Dimanapun berada bahwa kebaikan tetap akan baik, gak ada masalah. Itu jadi yang pertama kita nggak boleh baperan ini. Jangan takut kalau apa namanya saya di sini tak tulis manajemen hater itu seperti apa sih. Salah satunya itu adalah kita punya teman-teman Bu. Ya kadang-kadang dulu The Browner begitu upload, kita bisa bayangkan kita bikin video sudah ngedit, kemudian berjam-jam ngeditnya. Begitu dia upload baru 2 menit unlike-nya 2. Untung sekarang YouTube nggak ada unlike-nya. Untung aja sekarang. Kalau dulu ada unlike-nya, begitu 2 menit
jelek 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 3, yang like-nya nggak ada, yang like cuma saya sendiri, yang unlike udah dislike-nya ada 3. Maka saya juga harus punya pasukan saya siapa ya, teman-teman saya. Dilala saya murid-murid saya, ataupun saya di keluarga ada 3 gadget, selalu saya telepon istri saya dengan anak-anak saya, tolong Umi segera like video saya untuk meyakinkan pemirsa saya. Itu manajemennya. Yang pertama tidak boleh baperan. Yang kedua adalah tetap ada, kita juga punya pasukannya ya saudara keluarga kita juga gitu. Kemudian tadi juga menyindir masalah ada ibu menyatakan ada suara saja, dengan sangat mudah Bu sebenarnya. Kalau teknik di insert lebih mudah, ibu yang penting punya gambar, ibu tarik gambarnya sejauh dari suaranya. Yang penting adalah upload dua-duanya. Yang pertama upload gambarnya, yaitu tapi tetap bikin video, upload gambarnya, tarik gambar sejauh-jauh dari suara, jauh-jauh, nanti ada tekniknya sendiri. Silakan ibu coba. Kalau nggak ada nanti di grup gampang saya cari. Karena kalau di insert itu gampang, tinggal tempelkan, tarik gitu aja. Tempelkan, tarik udah. Kemudian yang penting upload suaranya. Nah, nanti akan muncul gambar plus suara ibu sendiri. Kalau memang ibu kurang pede untuk bisa tampil di video seperti itu. Sebenarnya gampang, mau tinggal milih gambarnya, mau gambar apa atau mau video-video apa gitu sih. Kemudian tadi juga menyinggung masalah waktu upload Pak Supri. Ini waktu upload itu sangat penting ternyata. Jadi setelah kita punya 1, 2, 3, 4, dan 5 misalnya video, nanti di YouTube Studio itu ada analisisnya. Ada analisisnya. Yang tidak sadar kita itu ada analisisnya. Berapakah penonton laki-lakinya, perempuannya itu berapa, kemudian penonton channel kita itu paling banyak jam berapa sih sebenarnya. Ternyata disitulah titik kita mengupload itu adalah di YouTube Studio itu akan tertanda jam berapa penonton paling banyak, disitulah kita akan mulai upload. Maka sekarang karena memang sudah ada juga cara pencadangan video dengan cara penjadwalan, bisa saja di bawah pembuatan video, kadang-kadang saya ngerekam 1 malam ini bisa 3 video, 4 video, udah untuk 1 minggu misalnya, tinggal kita jadwalkan saja. Intinya adalah waktu upload sangat akan mempengaruhi penonton yang subscribe pada kita. Jangan pernah upload di jam-jam tidak sesuai dengan audiens kita. Contohnya saya, The Brondol itu subscriber itu paling banyak adalah petani. Jadi uploadnya adalah setiap jam 6:30 malam, itu sekarang saya jadwalkan adalah setiap jam 6:30 malam. Kenapa? Karena bahwa menurut kalkulasi YouTube Studio bahwa jam 6:30 malam adalah paling banyak penontonnya. Jam 6 sampai jam 7, jam 6:30 sampai jam 7:30 itu paling banyak penontonnya. Sehingga dan algoritma YouTube yang paling bagus itu adalah seperti ini. Karena begitu Mas Supri nonton saya, Mas Supri nonton The Brondol, maka semua yang ditonton Mas Supri juga akan direkomendasikan kepada The Brondol yang nonton The Brondol lainnya juga. Sehingga ketika saya nonton channelnya Ibu, maka penonton The Brondol juga akan direkomendasikan, videoku akan direkomendasikan ke sana. Tergantung dari frekuensi berapa banyak video yang Ibu sudah upload seperti itu. Dan jadi jangan, kalau saran saya kepada yang sering saya bina untuk jadi YouTuber juga, jangan baperan. Kadang-kadang memang awal mulanya itu kayak kurang ajar ini. Saya sudah bikin capek ngeditnya sampai malam, nambah suara, unlike. Tapi ya itulah namanya netizen maha benar itu. Tapi tetap bahwa kalau di benang merah di hari ini, tetap yang benar adalah benar kok. Apalagi sudah terbentuk komunitas, sehingga hater sendiri yang ngelawan bukan saya, tapi adalah bahwa pecinta The Brondol sendiri yang akan akan menyerang mereka itu adalah pecinta The Brondol sendiri yang sudah menerima manfaat dari channel The Brondol itu sendiri. Seperti itu Mas. Latihan ikhlas, Bu. Oke, baik, Masya Allah. Jadi sambil sekalian latihan ikhlas, Bu. Oke, dan ikhlas ya. Media latihan, Masya Allah. Oke.
Ini Pak Ronidin nanti bisa di coaching sama Pak Ronidin nih Bu kalau masih ada kesulitan. Latihan ikhlas kata Pak Ronidin. Baik. Oke, silakan satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup Bapak Ibu. Sekarang jam 21 lebih 51. Insya Allah maksimal jam 22 ya. Mohon maaf kalau terlalu malam. Satu pertanyaan lagi silakan. Ada atau ada yang mau disampaikan, diceritakan? Silakan. Boleh Pak Supri? Silakan Pak Ronidin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Supri, Mas Dedi, dan Mas Fitriono, terima kasih banyak. Malam ini sudah berbagi dan sangat menginspirasi buat saya. Saya mungkin peserta paling senior di sini, tapi saya sangat senang sekali belajar karena dengan belajar saya punya hormon-hormon saya jadi aktif lagi, kemudian neuroplasticity saya semakin terbangun kuat, kabarnya begitu. Jadi saya senang dan ini dunia baru buat saya. Sebelumnya saya juga baru tahu YouTuber, belajar dari Pak Supri. Terima kasih Pak Supri. Pertanyaan saya, kalau saya kemudian ingin aktif sebagai YouTuber atau ini, kemudian apakah saya harus juga aktif untuk di Facebook atau tadi Instagram dan yang lain-lain, atau cukup hanya di YouTube saja? Apakah itu cukup efektif atau bagaimana gitu? Karena saya pikir sih saya nggak suka main di Facebook selama ini dan belum pernah main di Facebook, nggak tertarik. Tapi saya suka melihat-lihat yang di YouTube karena dia video lebih menarik buat saya. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Sekali lagi terima kasih. Langsung dijawab oleh Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Ronidin atas pertanyaannya. Langsung dijawab oleh Pak Dedi ya. Silakan Pak Dedi. Saya salut. Oke, terima kasih. Semangat Pak. Saya salut. Jadi begini Pak ya, masih semangat Pak untuk belajar. Jadi begini Pak, sebenarnya memang media sosial itu ya Facebook, IG, Twitter segala macam kan sebenarnya kan media untuk salah satunya ya untuk berbagi ya, untuk berbagi. Maka ketika kita punya channel YouTube, tentu supaya video yang sudah kita buat bisa dilihat lebih banyak orang, oleh lebih banyak orang, itu seperti yang dijelaskan lebih baik di-share di media sosial. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, linknya kita copy paste, jadikan status di sana di Facebook, bahkan termasuk juga di status WA. Jadi akan sangat besar gitu ya. Peluang untuk ditonton lebih banyak pun jadi lebih besar gitu ya. Biasanya ketika kita share video itu ada juga Facebook Watch ya, itu biasanya ketika kita share video itu biasa muncul di sana juga gitu. Media sosial memang alangkah lebih baik memang kita berdayakan media sosial itu ya, salah satu untuk share YouTube kita. Jadi mungkin seperti itu sih Pak. Selain mungkin ya gerilya Mas Pendi tadi ya memperdayakan teman-teman ekosistem di sekitarnya lah, komunitas di sekitarnya. Jadi itu lebih efektif juga. Mungkin itu sih Pak. Tambahan? Oke, baik Pak Dedi. Kang Fitrion Effendi ada tambahan? Silakan. Jadi kalau masalah mau di-share atau tidak itu sebenarnya ya balik lagi bahwa Facebook itu adalah bagian dari bagaimana meningkatkan subscribernya sebenarnya. Karena tidak mudah memang kalau hanya sekedar di di YouTube sendiri. Pada awal itu sangat lambat sekali masuk. Tak akui lah lambat. Kalau apalagi kita 10 video pertama itu apalagi tidak banyak yang tahu, maka memang pertambahan subscribernya lama. Untuk mendapatkan 1000 subscriber itu memang setengah mati memang. Namun ini mungkin menjadi catatannya Pendi ya. Jadi memang ada juga yang menjajakan bagaimana subscriber itu beli juga ada, walaupun jujur itu tidak ada gunanya. Jadi kalau ditanya Facebook itu perlu perlu upload di Facebook atau tidak, sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa Pak. Cuma untuk mempercepat laju penambahan subscribernya ya memang
Salah satunya adalah dengan menggunakan Facebook, Instagram seperti itu. Tapi yang lebih banyak lagi adalah sebenarnya ya, kalau kita jujur saja, salah satunya adalah Facebook, grup Facebook sebenarnya, grup di WA juga bisa juga, sehingga memang kembali lagi ke algoritma Mas Supri. Jadi misalnya di grup WA saya upload videonya, Bapak Ibu semuanya tonton, maka ada kemungkinan video yang Ibu tonton, misalnya Ibu nonton The Brondol, dan mesti akan direkomendasikan juga banyak video yang akan direkomendasikan juga. Jadi intinya adalah saling menyambung sebenarnya. Tapi tidak harus, Pak. Kalau jawaban PD itu tidak harus. Tapi kalau pengen cepat ya memang salah satu jalannya adalah via Facebook. Apalagi Facebooknya temannya banyak. Dan kalau balik lagi sih, yang penting rutinitasnya, artinya bahwa kita menguploadnya waktunya tepat, Mas. Itu menjadi kata kuncinya PD. Kemudian kalau hashtag jangan usah banyak-banyak. Tapi kalau hashtagnya misalnya banyak orang bikin Facebook, bikin YouTube, itu hashtagnya banyak-banyak, Pak. Misalnya bikin tentang sebuah cerita misalnya, misalnya kayak Ibu tadi yang bikin Ada Suara Saja misalnya, itu hashtagnya jangan banyak-banyak. Tiga kata kunci dari judul yang dibuat sudah cukup seperti itu. Itu saya diajari teman saya. Dulu pertamanya hashtagnya sampai puluhan, ternyata juga nggak ada gunanya. Yang penting adalah hashtagnya berkaitan dengan judulnya, seperti itu sih. Itu sih Mas Supri. Ya, terima kasih Pak Pendi. Hilang Mas Supri suaranya. Oke, baik, maaf. Jadi kesimpulannya hilang Mas Supri suaranya. Oke, baik, maaf. Jadi kesimpulannya tidak harus di semua media sosial, karena terkait dengan kita menikmatinya di mana gitu. Waktu sekarang ya, 21.58. Oke, Bapak Ibu semuanya, waktu sekarang sudah jam 21.58. Jadi sepertinya kita harus ke sesi lain, yaitu istirahat ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kalau ada lagi yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di grup, dan insya Allah kita akan bantu ya sesuai dengan kemampuan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bimbingan teknis ya, yang ada kesulitan bisa japri maupun bisa ditanyakan di grup. Oke, demikian Bapak Ibu. Dan terakhir saya ingin menambahkan ya, ini filosofi ya bagi teman-teman juga di IFT. Ini agak dalam dikit nih. Dalam dikit. Jadi memang channel media sosial itu dibentuknya oleh pembuatnya itu salah satunya berdasarkan penelitian sosial bahwa setiap orang itu ingin dianggap eksis, diakui oleh orang lain. Makanya muncul like, comment, share gitu. Dan algoritma media sosial adanya di situ. Nah, tapi itu sebetulnya ada efek negatifnya. Efek negatifnya adalah orang keinginannya untuk dihargai orang lain atau minta perhatian orang lain itu jadi besar, jadi hidup gitu. Jadi kalau nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang share, jadi baper gitu. Jadi ikhlasnya jadi kurang gitu. Ikhlasnya jadi kurang dan menguatkan minta penghargaan itu dari orang lain. Jadi meminta pandangan orang lain atau tadi itu legalisasi oleh orang lain apa yang kita perbuat. Makanya nanti lihat-lihat komen dan lain-lain. Jadi dan ini sebetulnya jebakan tidak positif ya kalau dari tinjauan EFT. Maka sekali lagi kembali ke awal, niatnya harus kuat dulu. Kalau niatnya ingin berkontribusi positif, ya maka itu saja yang dijaga. Soal apakah ada orang like, subscribe, komen, itu urusan yang lain, nggak usah terlalu itu urusan mereka. Tetapi kita konsisten berbagi kebaikan, konsisten membuat channel kebaikan, karena nanti ketika channel itu konsisten dibuat, maka dia akan membentuk sendiri sebuah kayak kalau sering bicara tentang itu, nanti YouTube akan membuat algoritma sendiri bahwa kita ahli di bidang itu gitu. Dan itu akan mulai datang tuh penonton-penontonnya. Jadi tidak usah konsen di like, comment, dan share Bapak Ibu, tapi konsenlah bagaimana
kita berkontribusi positif dengan konten-konten yang kita buat. Itu saran saya. Karena nanti kalau kita konsen di tadi itu, di jebakan-jebakan nafsu tadi itu, di like, comment, share, subscribe itu tadi tuh kok nggak ada yang subscribe ya, nggak ada yang apa, langsung nyerah sudah, berhenti gitu ya. Tapi kalau kita memang kontribusi positif yang kita niatkan, maka insya Allah kita akan tetap jalan, dan nanti akan ada momennya ya. Sesuatu yang besar apapun itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang terus menerus, istiqomah lah gitu, kecil istiqomah gitu, dan insya Allah akan jadi besar. Jadi beberapa hambatan rata-rata bagi para YouTuber yang berjatuhan itu karena niatnya nyari penghargaan. Ini hambatan Pak Wendy ya? Iya, jatuhan. Ya, gitu. Jadi ini hambatan utamanya adalah hambatan mindset ya, hambatan mindset. Jadi dan biasanya gini nih, kita, maaf saya sedikit nambahkan pengalaman saya, ketika kita mengupload video pertama, kedua, dan seterusnya, itu kita akan melihat banyak sekali kelemahan di video kita itu. Entah cahayanya yang terlalu gelap, entah bibir kita yang kurang tersenyum, entah wajah kita yang kusut, akan terlihat sangat banyak. Dan sebetulnya justru itulah, kalau dalam prinsip Kaizen, continuous improvement, berarti ada potensi perbaikan yang bisa kita lakukan. Terima diri kita, oke, berarti saya seperti itu. Termasuk Bapak Ibu, kalau kita menemukan ternyata kita masih baperan, berarti belum ikhlas. Berarti ada potensi untuk melakukan perbaikan ikhlas. Malah kita dikasih tahu gitu. Jadi itu malah sebetulnya ladang yang bagus untuk memperbaiki diri kita. Gitu. Jadi terima diri kita, oh iya saya masih pemula, masih jelek, nggak apa-apa, itu diri saya. Berarti saya akan melakukan perbaikan. Oh ternyata saya belum ikhlas, masih baperan. Oh berarti saya harus tapping keikhlasan saya dan lanjutkan, jangan berhenti. Jangan berhenti untuk berbagi kebaikan. Itu Bapak Ibu semuanya yang ingin saya bagikan terkait hambatan-hambatan yang mungkin akan Bapak Ibu alami ketika membangun channel YouTube. Ya. Oke, demikian sesi malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan ya. Jadi apa namanya? Ini doanya nih untuk teman-teman narasumber nih ya. Silakan bagi peserta yang ingin mendoakan narasumber ya, berkah melimpah rezekinya. Untuk Pak Dedi juga boleh nambah istri gitu nih Pak Dedi. Silakan ditulis di chatting. Dari siapa ini? Pak Ronidin yang. Oh, dari ibu siapa ini? Maaf. Kalau khusus Budami karena dia inspirator. Budami. Oh, Budami. Oke. Kalau khusus Budami karena dia inspiratornya acara ini, oke, satu aja Budami, silakan. Jadi gini Pak Supri, kalau saya kan ini pertanian itu kan budayanya banyak ya. Jadi kalau misalnya bikin konten pertama misalnya baru penyemayan gitu sama pemindahan ke polybag. Kemudian konten keduanya nanti pas saat kita pemeliharaan. Kan waktunya panjang tuh kalau misalnya tanaman semusim itu kan 3 bulan. Terus konten akhirnya kita lagi panen gitu. Tapi itu kan misalnya itu melon ya. Terus kita juga nanam lagi nanam durian, nanam yang lain. Itu gimana caranya supaya pada saat konten pertama, kedua, ketiga itu bisa bergandengan, tapi kita juga selama 3 bulan itu kita bisa masukin judul lain, misalnya budidaya yang lain. Suaranya hilang itu, Mas. Kepental kayaknya Bu Dani. Suaranya hilang itu, Mas. Kepental kayaknya Bu Dani. Sepertinya, dan kodarullahnya sepertinya nggak boleh nanya ini. Oke, kepental sepertinya, dan kodarullahnya sepertinya nggak boleh nanya ini. Harus ditutup. Oke, nanti pertanyaannya yang lain di grup ya. Boleh. Nah, jadi Bapak Ibu terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Demikian, dan mudah-mudahan malam ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Supri, Pak Fitri. Assalamualaikum. Pak Dedi, Bu Yanti, kita, Bu Popon. Oke. Izin saya tutup. Silip ya. Ya, sama-sama.